Waskita garap 5 proyek jumbo di IKN, begini progresnya. PT Waskita Karya, Persero, Tbk tengah menggarap 12 proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan nilai 8,1 triliun rupiah. Dari total 12 proyek tersebut, ada 5 proyek IKN yang dikerjakan Waskita dengan nilai kontrak proyek cukup besar. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proyek Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3 menjadi salah satu proyek dengan nilai kontrak besar, yakni mencapai 1,6 triliun rupiah. Pria yang karib disapa Oho ini menyebut progres pembangunan proyek tersebut cukup signifikan, mencapai 95,4%. Dia pun menargetkan paling lambat Januari dapat merampungkan pembangunannya. Sementara, Jalan Tol IKN segmen 5A, Tempadung Pulau Balang, dengan nilai kontrak 1,2 triliun rupiah saat ini progresnya telah mencapai 96,8%. Lalu, ada proyek rumah susun ASN 3 dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Saat ini progresnya telah mencapai 81,4%. Gedung Kementerian Koordinator 4 sebesar 874 miliar rupiah, progresnya telah mencapai 94,3%. Untuk jalan feeder distrik IKN senilai 660 miliar rupiah, progresnya mencapai 89%. Progres 4 dari 5 proyek besar IKN sudah di atas 90% saat ini. Waskita berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek IKN dengan tepat waktu agar bisa segera difungsikan, kata Oho dalam acara Public Expose di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis, 26 November 2024. Selain proyek IKN, pihaknya juga berperan menggarap 23 proyek strategis nasional, PSN. Oho menjelaskan selama 10 tahun terakhir, pihaknya telah membangun sebanyak 88 PSN. Dari total tersebut, sebanyak 65 PSN telah rampung dan 23 PSN masih berjalan. Lebih rinci, sebanyak 57 proyek di sektor konektivitas, seperti jalan tol, jembatan, dan light rail transit, LRT. Kemudian, ada 23 proyek infrastruktur air, seperti bendungan serta irigasi. Ada pula 6 proyek EPC, baik berupa sistem penyediaan air minum, SPAM, maupun jaringan gas bumi untuk rumah tangga, Jargas, serta 2 proyek gedung mencakup universitas dan pabrik. Khusus jalan tol, dalam 10 tahun terakhir Waskita telah berkontribusi lebih dari 800 km, km, atau 40% melalui investasi. Manfaatnya, masyarakat dapat mengefisiensi waktu tempuh hingga 50%, jelas Oho. Prabowo tawarkan proyek IKN dan Giant Seawall ke pengusaha Inggris. Presiden Prabowo Subianto menawarkan sejumlah proyek strategis, mulai dari Ibu Kota Nusantara, IKN, hingga Giant Seawall, kepada para pengusaha Inggris. Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Ruslani mengatakan ada 2 pengusaha yang bertanya ke Prabowo mengenai potensi investasi IKN. Prabowo pun memberi penjelasan di forum itu. Itu ikut yang kita sampaikan juga, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kita sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy, kata Rosan di London, Kamis 21 November. Rosan berkata Prabowo juga memperkenalkan proyek Giant Seawall. Prabowo berharap proyek itu dikerjakan oleh sektor swasta. Selain itu, Prabowo juga memaparkan program perumahan Indonesia. Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun selama 10 tahun ke depan. Jadi itu juga target dan juga itu adalah opportunity. Bagaimana para investor juga bisa berpartisipasi dengan tentunya dengan affordable, dengan cost yang efisien, dan kita akan memfasilitasi itu secara transparan, terbuka, dan juga dengan kebenaran yang sangat-sangat tinggi, ujarnya. Prabowo memboyong investasi 8,5 miliar AS dolar atau sekitar 135,3 triliun rupiah dari pertemuan CEO Roundtable Forum di London. Investasi yang masuk akan meliputi bidang transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selama kunjungan ke beberapa negara akhir tahun ini, Prabowo sudah membawa investasi AS 18,5 miliar atau sekitar 294,6 triliun rupiah. Jumlah itu meliputi 7 miliar AS dolar dari British Petroleum, BP,
$1,5 miliar dari CEO Forum, dan $10 miliar dari perusahaan-perusahaan Cina. Pusat Komando Terpadu IKN Dukungan AS libatkan 7 raksasa teknologi. Proyek pembangunan Pusat Komando Terpadu atau Integrated Command and Control Center, ICCC, Ibu Kota Nusantara, IKN, yang didukung Amerika Serikat, melibatkan 7 raksasa teknologi dunia. Mereka adalah Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Environmental Systems Research Institute, ESRI, IBM, Honeywell, serta Motorola. ICCC secara resmi diluncurkan pada Rabu, 20 November 2024, yang ditandai dengan kunjungan Undersecretary of Commerce for International Trade Marissa Lago ke IKN. Amerika Serikat melalui United States Trade and Development Agency, USDA, mendukung pembangunan ICCC dalam bentuk hibah $7,6 juta AS atau setara dengan $120,6 miliar. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Brawi menuturkan, pembangunan ICCC IKN ini sebagai bentuk dukungan dari USDA dalam percontohan teknologi Command Center di IKN. Ketujuh perusahaan Amerika Serikat tersebut akan mengimplementasikan teknologi kota cerdas di IKN, ditutur Ale dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat, 22 November 2024. Ale menjelaskan, OIKN mengundang partisipasi internasional untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang dirancang sebagai kota global. USDA sendiri adalah lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Untuk itu, OIKN mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam mewujudkan peluncuran pembangunan ICCC di IKN yang juga merupakan kesempatan berkolaborasi dan memajukan pengetahuan dan teknologi bidang kota cerdas. Undersecretary of Commerce for International Trade Marissa Lago menyatakan hibah ini merupakan komitmen pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung pembangunan IKN dan hubungan erat antara kedua negara. Menurutnya, dukungan pada proyek ini merupakan hibah USDA terbesar dengan nilai dan partisipan perusahaan terbesar. Nusantara bukan hanya ibu kota, melainkan simbol pertumbuhan dan keberlanjutan di Indonesia. Kami bangga untuk dapat berkolaborasi dalam mewujudkan visi tersebut, tegas Lago. Untuk diketahui, kunjungan Marissa Lago merupakan bagian dari misi perdagangan ke Indonesia yang terdiri dari 12 perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan kota cerdas.